Cerita akan berfokus pada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Peter yang menjalani hari-hari suramnya di sekolah dan di rumah. Suatu malam saat tertidur, Peter mendengar suara ketukan dari balik dinding kamarnya. Ya, namanya juga bocah. Peter melapor pada ibunya dan dianggap biasa aja akibat rumahnya udah tua. Karena dirasa aman, Peter kembali tidur. Dan inilah Cobweb. Besok paginya, Peter berangkat sekolah seperti biasa. Berhubung ini anak introvert, Peter cuma diem aja saat dijailin temennya dan sendirian di kelas saat istirahat. Guru pengganti di kelas Peter bernama Miss Devin mengajak ngobrol soal Halloween yang segera tiba. Beliau juga membantu Peter mengusir laba-laba yang ada di meja Peter. Halloween menjadi keinginan Peter untuk bersenang-senang seperti teman-temannya. Namun orang tuanya melarang karena takut Peter hilang. Soalnya dahulu di lingkungan rumah mereka ada kasus anak hilang di waktu malam Halloween. Ya sudahlah, Peter terpaksa nurut. Toh dia juga paham betul orang tuanya lebih protektif karena sayang dengan dia. Peter mencoba tidur dengan lampu sorot di dinding kamarnya. Gak lama ada suara perempuan memanggil Peter dari balik dinding. Peter panik memanggil ayahnya dan dianggap cuma tikus biasa. Sebelum pergi ke sekolah, Peter bersama ayahnya pergi ke gudang untuk mengambil racun tikus dan ditaruh di depan kamar Peter. Saat perjalanan berlangsung, Miss Devin melihat Peter menggambar sosok hitam di balik dinding yang meminta tolong padanya. Merasa ada yang gak beres, Miss Devin mengunjungi rumah Peter untuk bertemu dengan ibunya Peter bernama Carol. Dia memberitahu soal gambarnya Peter yang mencerminkan ketakutan Peter di rumah. Siapa tahu anaknya lagi ada masalah. Miss Devin berniat membantu, tapi Carol menolak dan merasa Peter baik-baik aja. Setelah mengusir secara halus, Carol memarahi Peter yang dianggap meminta bantuan pada orang lain. Peter mengaku kalau yang minta tolong ya suara perempuan di balik dinding. Malah dianggap ibunya sebagai imajinasi bocil doang. Padahal Peter sampai ngobrol sama suara perempuan di balik dinding di malam harinya. Yakin cuma halu doang? Kita sebut saja suara ini sebagai shadow. Untuk persiapan Halloween, Miss Devin memulai kelas dengan melukis labu. Peter senang sekali sama hasil ukir labu miliknya yang mendapat perhatian Miss Devin. Kedekatan mereka membuat salah satu temannya bernama Brian iri. Sehingga dia sengaja merusak labunya Peter setelah pulang sekolah. Menangisi labunya yang hancur di kamar, Peter malah dibujuk Shadow untuk balas dendam. Besoknya Brian ditemani ibunya memberikan labu baru pada Peter sebagai permintaan maaf atas perbuatan Brian kemarin. Tapi sayangnya, Peter udah terlanjur dendam pada Brian. Jadinya pas pulang sekolah, Peter sengaja mendorong Brian jatuh dari tangga hingga kakinya patah. Kejadian itu bikin Peter dikeluarkan dari sekolah dan dimarahi orang tuanya sampai dikurung di basement rumah oleh bapaknya yang bernama Mark. Sementara itu, Miss Devin yang khawatir dengan Peter memutuskan untuk berkunjung lagi ke rumah Peter. Dia disambut hangat oleh orang tua Peter dan berniat memberikan perhatian penuh ke Peter dengan memberikan soal latihan dan nomor teleponnya. Miss Devin ingin ketemu Peter, tapi orang tua Peter mengaku sedang menghukumnya. Cuma ya dia gak tahu aja kalau Peter dikurung di basement. Malamnya, Carol membuat kue labu hasil berkebun di rumah untuk Peter sekaligus mengakhiri masa hukuman anaknya di bawah basement. Peter mengaku sudah merenungkan kesalahannya sehingga dia diperbolehkan kembali tidur di kamarnya. Peter mengetuk dinding kamarnya untuk memanggil Shadow yang mengaku sebagai kakaknya. Dia juga menyadari adanya lubang di balik wallpaper kamarnya. Sosok di balik dinding itu memberitahu Peter untuk berhati-hati dengan ayah dan ibu. Kalau nggak nurut, Peter bisa bernasib sama seperti kakaknya. Akibat banyak yang sudah terjadi, Peter bermimpi buruk tentang orang tua dan Shadow. Tahu-tahu dia terbangun bersama Carol dan terpaksa berbohong agar ibunya nggak marah-marah. Rasanya Peter masih nggak percaya kalau orang tuanya sejahat itu. Tapi Shadow memberitahu fakta kuat yang terkubur di kebun labu. Paginya, Peter menggali tanah di kebun labu dan menemukan tengkorak kepala. Tapi ibunya memergoki dari kamar Peter. Peter langsung menutup galiannya dan mengambil labu untuk jadi alasan biar nggak gabut selama malam Halloween. Shadow menceritakan betapa kejamnya Carol yang menghabisi anak perempuan di malam Halloween tahun lalu. Kondisi rumah yang sudah tidak aman membuat Peter diam-diam ke kamar orang tuanya untuk menelpon Miss Devin. Tapi sayangnya, Carol datang dan merebut telepon dari Peter. Beres mengurus Miss Devin, Carol menyeret Peter ke kamar. Awalnya sih marah, tapi lubang di kamar Peter membuat Carol ketakutan bukan main.
Carol tahu kalau Peter sudah bicara dengan Shadow, sehingga dia mengunci Peter di dalam kamar dan menunggu Mark pulang. Berarti Carol memang tahu kalau Shadow benar-benar ada, cuma dia nggak mengira kalau Shadow bisa sampai di kamar Peter. Setelah Carol pergi, Shadow menyuruh Peter untuk melakukan sesuatu agar mereka tidak dihabisi. Mark pulang dan langsung adu mulut dengan Carol. Peter diam-diam nguping, tapi nggak lama dia ketahuan dan segera balik ke kamar. Mark tahu kalau Peter masih bangun, jadinya dia meminta bantuan Peter besok sore ke halaman rumah. Wah, ini nih. Tengkorak yang sempat dilihat Peter hilang entah kemana, digantikan oleh tanaman labu yang hampir semuanya membusuk kena hama penyakit. Di depan rumah, Brian dan teman satu circle-nya mengintai rumah Peter, bersiap untuk balas dendam pada Peter. Malamnya, Peter dan kedua orang tuanya makan sup labu. Di saat sup Mark dan Carol hampir habis, mereka curiga pada Peter yang tidak makan supnya sama sekali. Begitu diancam sama Mark, Peter memberitahu keberadaan Shadow yang telah dikurung. Mark jadi panik dan menyuruh Carol untuk menelpon nomor darurat. Tapi sayangnya kabel telepon sudah diputus dan Mark muntah darah hebat dan wassalam di tempat. Wow, kenapa ini? Carol ikutan marah dan mengejar Peter sampai tangga dengan pisau. Tapi sayangnya Carol ikutan muntah darah. Peter menendang Carol hingga jatuh. Sebelum wassalam, Carol memperingatkan Peter untuk tidak mengeluarkan Shadow. Peter sebenarnya ketakutan, tapi dia tetap membebaskan Shadow yang terletak di balik jam dinding kamar orang tuanya. Karena sosok kakaknya nggak kelihatan, Peter jadi ketakutan sendiri. Dia lari ke kamarnya dan mengunci pintu. Shadow sudah ada di depan kamarnya berusaha membuka pintu kamar Peter. Tak lama, Brian dan teman-temannya datang untuk balas dendam. Pintu depan terbuka sendiri, membuat Brian dan kawan-kawan mengira kalau Peter menantangnya. Mereka masuk dan berpencar hanya untuk menghancurkan barang-barang di sana. Peter sembunyi di bawah ranjang, tapi sayangnya dia ketahuan sama salah satu teman Brian. Tapi di sisi lain, ada temannya Brian yang ditarik ke bawah piano dan wassalam seketika dihabisi sama Shadow. Brian yang terjatuh karena terpeleset darah, mendapati jasad Mark yang telah wassalam di bawah tangga. Dia melihat sendiri temannya wassalam karena kakinya diseret oleh Shadow. Dan tak lama, Brian melihat Shadow dan ikut wassalam. Satu-satunya teman Brian yang masih hidup datang mengecek situasi. Ya, nasibnya wassalam seperti Brian. Hanya saja Peter melihat semua itu dari bawah ranjangnya. Kelar menghabisi pengganggu, Shadow menemui Peter dari atas kasur. Si Shadow ini memang kakak perempuan Peter, tapi orang tuanya entah kenapa tidak suka keberadaan Shadow sejak lahir. Saking gak sukanya, Mark membuat sebuah kurungan yang berada di balik rumah. Shadow menderita dan susah payah bertahan hidup di kegelapan. Sementara Peter lahir dan hidup nyaman sejahtera. Untuk itu, Shadow ingin Peter merasakan apa yang dia rasakan. Miss Devin pergi ke rumah Peter karena merasa tidak tenang. Kondisi rumah udah berantakan. Bahkan, kaki Miss Devin diserang oleh Shadow yang merangkak dan bersembunyi di balik meja makan. Setelah mengambil senjata dan bersiap menyerang, Peter berteriak dan menyuruh Miss Devin untuk pergi. Miss Devin gak peduli dan tetap pergi ke kamar Peter. Peter terjebak di balik dinding, sementara Shadow menyusul ke kamar Peter untuk menyerang Miss Devin. Dengan cepat, Miss Devin memblokir pintu dan membongkar dinding kamar Peter sebelum Shadow datang membawa Peter. Peter berhasil diselamatkan, tapi sayangnya dia kembali ditarik Shadow masuk ke basement. Ternyata Shadow gak cuma dendam sama Peter, tapi dia juga dendam dengan siapapun yang melihat wajah monsternya. Oh alah. Miss Devin memberanikan diri untuk menyelamatkan Peter. Dia menyusul ke basement dan adu mekanik dengan Shadow. Miss Devin sempat ketakutan melihat wujud asli Shadow yang mendekatinya. Tapi untungnya Peter menarik rambut Shadow yang belum dipotong sejak lahir dan memanjat keluar dari kurungan panjang itu. Miss Devin membantu memukul Shadow hingga kembali masuk ke dalam kurungannya dan menguncinya di dalam sana. Di akhir cerita sebelum Peter pergi, Shadow mengancam Peter akan selalu dan terus menghantui pikiran Peter. Pokoknya hidup Peter itu tidak akan tenang dan selalu ketakutan selama Shadow masih hidup. Jadi itulah film Cobweb. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan ada film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah cek kebenaran informasi yang kamu temukan biar kamu nggak salah pilih, apalagi sampai percaya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.